Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bulan puasa tunaikan zakat sebagai tanda orang beriman. Mari kita simak urai ayat, berharap paham isi Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian Ba'da Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini ada kebanggaan sendiri bagi kita yang bisa hadir di sini bersama Bapak Ibu pilihan Allah yang sangat beragam, berasal dari berbagai latar belakang, baik latar belakang profesi dan disiplin ilmu dari berbagai daerah, bahkan ada yang dari mancanegara. Semoga jalinan silaturahmi yang dipersatukan oleh Al-Quran ini akan semakin erat dan kuat dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Baik, Bapak dan Ibu, sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu. Acara inti di pagi hari ini yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 4 dan 5 yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani yang mana pagi ini akan didampingi oleh Ibu Metra Friati dari kelas M1. Terlebih dahulu kita akan sapa dulu Buya dengan hormat. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pagi ini Buya? Alhamdulillah semua lancar Bu. Nina, hari yang ke-15 Alhamdulillah. puasa kita ya. Alhamdulillah Buya. Semakin sehat juga ya Buya. Amin, amin ya Allah. Amin. Besar harapan kita Ustadz Hasrizal Al-Hasani selalu sehat dan Amin. senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Selalu bahagia bersama keluarga serta seluruh anggota Al-Hasani. Semoga Allah panjangkan umur beliau untuk senantiasa bisa membimbing kita seluruh anggota Al-Hasani untuk bisa menguraikan Al-Quran dengan mudah. Tidak afdol rasanya kalau hanya menyapa Buya saja. Assalamualaikum Ibu Metra Friati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nina. Sehat ya Bu? Alhamdulillah, Sepertinya sudah sangat siap ya. insya Allah. Dengan nuansa oranye, kita semua ikut menyemangati Ibu di pagi ini untuk mengurai Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 4 dan 5. Begitu juga dengan Ibu Metra, selaku pendamping Buya pagi ini, semoga Allah meridhoi dan dapat menguraikan ayat dengan lancar. Selanjutnya, kepada Ustadz Haji Hasrizal Ahsani beserta Ibu Metra Friati, pendamping di pagi ini, disilakan. Syukran Bu Nina. Sama Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Sadaqallahul azim, sadaqan Nabiul Karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan pertama sekali marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari yang damai ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat Islam, hidayah. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Kemudian pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita memperbanyak bekal untuk Allah. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan.
Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang kenal beliau sampai akhir zaman dan termasuk itu di dalamnya. Kita berharap nanti di Indonesia bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat keempat dan kelima bersama Bu Metra Priyati dari kelas M1. Assalamualaikum Bu Metra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Bu Metra di mana posisi? Di Pekanbaru, Bu ya. Alhamdulillah ya. Bu Metra yang ngajak Kelsani dulu siapa Bu Metra? Ibu Trisni Bahri, Bu ya. Oh Bu Trisni Bari. Apa hubungan dengan Bu Trisni Bari? Itu teman sama kerja, Bu ya, dulu tempat Di kerja. Di harapan kita. harapan kita, Bu Trisni Bari. Ya. Iya. Sebelumnya nggak pernah belajar ya? Belum, Bu ya, dari kilometer 0, Bu ya. Oh. Oke. Baik, kalau gitu udah siap ya di kelas M1 bersama Bu Ira, Bu Diana, dan Bu Mariska ya. Iya, Bu ya. Oke, begitu waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Metra. Silakan Bu Metra. Terima kasih, Bu ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan kehendaknya lah kita bisa hadir di sini berkumpul bersama peserta Zoom ba'da subuh yang kita cintai. Bapak Ibu yang saya muliakan, di pagi yang cerah ini saya merasa berbahagia sekali bisa mendampingi Buya untuk menguraikan Quran surat 7 Al-A'raf ayat keempat dan kelima. Sebelumnya, izinkan saya dengan segala kerendahan hati dan ketulusan menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang sama-sama kita banggakan, Buya Hasrizal Al-Hasani, selaku pendiri, penyusun, sekaligus guru besar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Diiringi doa, semoga Buya beserta Umi dan keluarga besar senantiasa sehat walafiat, agar Buya tetap bisa memberikan ilmunya kepada kita sampai akhir nanti. Selanjutnya, terima kasih saya kepada ibu-ibu pembimbing di kelas M1, Ibu Ira, Ibu Diana, dan Ibu Yulmarisma. Kesabaran dan keseriusan ibu-ibu dalam membimbing kami untuk bisa memahami ilmu gramatikal ini bukanlah hal yang mudah. Maafkan kalau saya agak lambat menerima dan memahaminya. Semoga ibu tidak sampai bosan mendampingi kami dan belajar dan terus belajar. Selanjutnya, terima kasih saya kepada Bapak Joko Suramto dan Ibu Suspayani selaku pembimbing kelas GGF 13, dan juga terima kasih buat Ibu Wati, pembimbing kelas ceria beserta perangkat kelasnya, Pak Helmi dan Ibu Ella. Dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu pembimbing dari seluruh kelas yang tidak saya sebutkan satu persatu. Selanjutnya, terima kasih saya yang tak terhingga buat Uni Trisni Bahri, berkat beliau saya bisa bergabung di Triple A ini. Selanjutnya, terima kasih buat sahabat-sahabatku di M1 yang selalu kompak dan saling membantu dalam mensupport dan terutama dalam tampilan saya pagi ini. Koordinator kelas Ibu Refma Yati, tim PPT Ibu Erdita dan Ibu Weli, dan
semangatnya sahabat-sahabatku semua. Teristimewa, terima kasih saya buat suami dan anak menantu dan cucu-cucu yang saya cintai. Mereka semua selalu mendukung dan sering juga ikut membersamai di saat saya lagi belajar. Terima kasih juga untuk Ustadz Raflis selaku pembimbing tahsin, Ustadz Sa'ad Murdi yang mentadaburi ayat Al-Quran, Bapak Samsuardi yang selalu siap membuat piagam penghargaan buat para peserta. Yang tak kalah penting, terima kasih buat Ibu Meli selaku kepala sekolah. Terakhir, terima kasih kepada tim MC yang dinakodai oleh Mami Riri, di mana berkat penataan dari MC, acara ini bisa berjalan dengan baik, insya Allah. Selanjutnya saya akan coba menguraikan Quran Surat 7, Al-A'raf ayat 4 dan 5. Kalau nanti ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan karena saya masih dalam belajar. Al-Quran, maaf sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam min qaryatin ahlaknaha wa faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Fama kana da'wahum iz ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Quran Surat 7 Al-A'raf ayat 4 dibagi menjadi 14 penggalan. Dan Quran Surat Al-A'raf ayat 5 dibagi menjadi 15 penggalan. Selanjutnya, untuk ayat keempat, saya penggal. Penggalan pertama, wa. Kedua, kam. Penggalan ketiga, min. Penggalan keempat, qaryatin. Penggalan kelima, ahlakna. Penggalan keenam, ha. Penggalan ketujuh, fa. Penggalan kedelapan, faja'a. Penggalan kesembilan, ha. Penggalan ke-10, ba'suna. Penggalan ke-11, bayatan. Penggalan ke-12, au. Penggalan ke-13, hum. Penggalan ke-14, qailuna. Untuk ayat kelima, penggalan pertama, fa. Penggalan kedua, ma. Penggalan ketiga, kana. Penggalan keempat, da'wahum. Penggalan kelima, iz. Penggalan keenam, ja'a. Penggalan ketujuh, hum. Penggalan kedelapan,
ba'suna. Penggalan ke-9, illa. Penggalan ke-10, an. Penggalan ke-11, qalu. Penggalan ke-12, in. Penggalan ke-13, na. Penggalan ke-14, kunna. Penggalan ke-15, zalimina. Uraian ayat keempat, penggalan pertama, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, kam, bentuknya huruf bermakna, artinya berapa banyak. Penggalan ketiga, min, bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan keempat, qaryatin, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya qaryatan. Karena didahului huruf jar, min menjadi qaryatin. Ciri kata benda, huruf jar, min, tanwin, dan tamarbutoh di akhir kata. Ciri objek, fathah tain. Ciri tunggal, sesuai kamus. Akar kata, qaraya, jadi dibaca qara. Pola kata kerja, fa'ala. Pola kata benda, fa'latun. Artinya ada di Mahmud Yunus 340. Artinya negeri. Penggalan kelima, ahlakna. Bentuknya kata kerja lampau. Ciri, na di akhir kata. Pelaku, nahnu. Akar kata, halaka. Pola, af'ala. Ada di Mahmud Yunus 485, artinya kami telah membinasakan. Penggalan ke-6, ha, bentuknya kata ganti objek, artinya nya. Penggalan ke-7, fa, bentuknya huruf bermakna, artinya kemudian. Penggalan ke-8, ja'a, bentuknya kata kerja lampau. Ciri, fathah di akhir kata. Pelaku, huwa. Akar kata, jaya'a menjadi ja'a. Terdapat kaidah 1 huruf ya, poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 95, dia telah datang. Penggalan ke-9, ha, bentuknya kata ganti objek, artinya nya. Penggalan ke-10, ba'suna, bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari ba'su dan na. Ciri kata benda majemuk, kata benda ke-1 tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata kedua adalah kata ganti milik. Ba'su bentuknya kata benda, kata kerja, subjek. Akar kata ba'isa, pola kata kerja, fa'ala, pola kata benda, fa'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 56, artinya siksaan. Kata kedua, kata ganti, na, artinya kami. Jadi arti dari kata benda majemuk, ba'suna, siksaan kami. Penggalan ke-11, bayatan. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata benda, tanwin di akhir kata. Ciri objek, fathah tain. Ciri tunggal, sesuai kamus. Akar kata, bayata menjadi bata. Terdapat kaidah 1,
huruf sia, poin 2. Pola kata kerja fa'al. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'alun. Ada di Mahmud Yunus halaman 72, artinya malam. Penggalan ke-12, au. Bentuknya huruf bermakna, artinya atau. Penggalan ke-13, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-14, qailuna. Bentuknya kata benda pelaku aktif, subjek jamak. Ciri kata benda sesuai pola. Ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata patah panjang dan huruf kedua akar kata kasroh. Ciri subjek jamaknya waw sukunna. Akar kata qoyala menjadi qola. Terdapat kaidah 1 huruf sia poin 2. Huruf waw dan dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal qailun. Pola kata benda tunggal fa'ilun. Pola kata benda jamak fa'iluna. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 394. Orang-orang yang tidur di siang hari. Arti Quran surat 7 Al-A'raf ayat 4. Wa kam min qaryatin ahlaknaha wa ja'aha ba'suna bayatan au hum qailun. Dan berapa banyak kami telah membinasakan negeri. Kemudian siksaan kami telah datang kepadanya pada malam hari atau ketika orang-orang yang tidur di siang hari. Selanjutnya saya uraikan ayat kelima. Penggalan pertama, fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan kedua, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ketiga, kana, bentuknya kata kerja lampau. Ciri patah di akhir kata. Aduh, maaf ini. Pelaku huwa, akar kata kawana menjadi kana. Terdapat kaidah 1 sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala ada di Mahmud Yunus 386. Dia telah ada. Penggalan keempat, dakwahum. Bentuknya kata benda majemuk. Terdiri dari dakwa dan hum. Ciri kata benda majemuk, kata benda ke-1 tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata kedua adalah kata ganti milik. Dakwa bentuknya kata benda superlatif subjek tunggal. Akar kata da'awa menjadi doa. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Fa'la. Ada di Munawir halaman tidak kelihatan. Halaman 9. 407 Munawir 407 artinya tuntutan. Kata kedua artinya mereka. Jadi arti dari kata benda majemuk tuntutan mereka. Penggalan kelima is, bentuknya huruf bermakna, artinya ketika.
Penggalan ke-6, jaa. Bentuknya kata kerja lampau. Ciri fathah di akhir kata. Pelaku huwa. Akar kata jayaa menjadi jaa. Terdapat kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya berubah menjadi alif. Pola fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 95. Dia telah datang. Penggalan ke-7, hum. Bentuknya kata ganti objek. Artinya mereka. Penggalan ke-8, baksuna. Bentuknya kata benda majemuk. Terdiri dari baksu dan na. Ciri kata benda majemuk, kata benda ke-1 tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata kedua adalah kata ganti milik. Baksu bentuknya kata benda, kata kerja, subjek. Akar kata ba'isa, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di Mahmud Yunus 56, artinya siksaan. Kata kedua, na, kata ganti, artinya kami. Jadi arti dari kata benda majemuk baksuna, siksaan kami. Penggalan ke-9, illa. Bentuknya huruf bermakna, artinya kecuali. Penggalan ke-10, an. Bentuknya huruf bermakna, artinya bahwa. Penggalan ke-11, qalu. Bentuknya kata kerja lampau. Ciri waw sukun alif di akhir kata. Pelaku hum. Akar kata qawala menjadi qola. Terdapat kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala. Arti ada di Mahmud Yunus halaman 360. Mereka telah berkata. Penggalan ke-12. Inna. Bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-13. Na. Bentuknya kata ganti, artinya kami. Penggalan ke-14. Kunna. Bentuknya kata kerja lampau. Ciri na di akhir kata. Pelaku nahnu. Akar kata kawana menjadi kana. Terdapat huruf kaidah sia 1.3. Dalam KKL, setelah dibuang KKL, tinggal 2 huruf dengan pola full atau domba sukun. Maka ditambahkan huruf waw di tengah. Huruf waw dan ya di tengah kata berubah menjadi alif. Jadi kana. Pola fa'ala. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 386, kami dahulu. Penggalan ke-15, penggalan terakhir, golimina. Bentuknya kata benda pelaku aktif objek jamak. Ciri kata benda sesuai pola. Ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata fathah panjang dan huruf kedua akar kata kasroh. Ciri objek jamak ya sukun na. Akar kata golama. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal golimun. Pola kata benda tunggal fa'ilun. Pola kata benda jamak fa'ilina. Ada di Mahmud Yunus halaman 248. Artinya orang-orang yang zalim. Arti Quran surat ayat
7 Al-A'raf ayat 5. Fama kana da'wahum iz ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Maka tuntutan mereka tidak ada ketika siksaan kami datang kepada mereka, kecuali hanyalah mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu benar-benar orang-orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana Bu Metra, apa yang dirasakan setelah mengenai ayat ini? Ini yang keberapa deh Bu Metra? Alhamdulillah yang ketiga, Bu ya. Nah, gimana rasanya? Makin lancar? Insya Allah, alhamdulillah sih dibandingkan yang kedua, alhamdulillah agak lancar Bu ya. Cuman agak ini maaf Bu ya. Tadi dapat berita kurang enak, jadi agak ini juga pikirannya Bu ya. Agak Ya, nggak apa-apa. Semuanya sudah izin Allah ya. Iya Bu ya. Kemudian bisa istiqamah Bu Metra di Al-Qur'annya atau di Al-Sani ya. Insya Allah Bu ya, benar-benar inginnya begitu Bu ya, bertekad untuk istiqomah selalu Bu ya. Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbil alamin. Oke, syukur Mbak Metra. Terima kasih Bu. Iya sama-sama. Baik Bapak Ibu, itu tadi surat Al-A'raf ayat 4 dan ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam min qaryatin, dan berapa banyak dari satu negeri, ahlaknaha, kami telah membinasakan di banyak negeri-negeri yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faja'aha, maka ketika datang kepadanya siapa? Ba'sun. Maka sisa kami datang kepada bagaimana Allah menghancurkan satu negeri ya. Sisa kami datang kepadanya, apakah itu batu, angin puting beliung dan sebagainya. Faja'aha ba'sun, maka sisa kami datang kepadanya bayatan, pada malam hari, auhum, atau mereka qailuna, tidur siang. Artinya datang siang hari atau malam hari, itu Allah yang menentukan. Wa kam min qaryatin, dan betapa banyak satu negeri kami telah membinasakannya, maka ketika sisa kami datang kepadanya pada malam hari atau pada saat mereka tidur siang. Wa makana da'wahum, maka tidaklah da'wahum, doa atau tuntutan mereka, nyuruh mereka, tidak berguna. Isja'hum ba'suna, ketika sisa kami datang kepada. Tidak ada lagi guna berdoa, tidak ada lagi manfaatnya kita menyuruh kepada Allah kalau sisa Allah datang. Jadi famakana da'wahum, dan tidaklah seruan mereka bermanfaat, berguna ketika sisa kami datang kepada mereka. Illa, kecuali bahwasanya mereka berkata, inna kunna, sesungguhnya kami benar-benar zalim. Dulu orang-orang yang zalim. Tidak ada lagi pembelaan, hanya 3 pengakuan dan merasakan betapa dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita sekali lagi Bapak Ibu kami pelajaran bahwa kita selalu mengikuti apa yang Allah katakan dalam Al-Quran dan selalu menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu semuanya, surat Al-A'raf ayat ke-4 dan ke-5. Sekali lagi Bapak Ibu, karena kita sama-sama belajar, mungkin ada salah ucap tadi, ada yang kurang sampaikan, atau yang salah urai, kami mohon katakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pada Bu Nina Yudhya sebagai moderator, kami kembalikan untuk melanjutkan acara. Silakan Bu Nina. Baik Bu ya, terima kasih. Demikian tadi uraian Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 4 dan 5, berikut penjelasannya telah sama-sama kita simak, dan semoga kita dapat menyerap ilmu yang telah disampaikan dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.